Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa mutolaah, bisa ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan juga Maha Penyayang. Wal ismu mustaqun minas sumuwi wa huwa al-uluwu la minal wasmi wa huwa al-alamatu. Wallahu a'lamun lidzati al-wajibil wujudi wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin thumma urrifa bi'al wa hudifatil hamzatu thumma ustumila fil ma'budi bihaqqin wa huwa al-ismul a'zamu indal aksari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu, dan adapun nama, mustaqun ialah diambil minas sumuwih, dari asal kata as-sumuwuh. As-sumuwuh itu artinya apa? Wa huwa, adapun sumu, al-uluwu ialah luhur atau tinggi. La minal wasmi, bukan dari asal kata al-wasmu. Wasmu itu artinya apa? Wa huwa, adapun wasmu, al-alamatu ialah tanda. Jadi nama itu sebenarnya adalah tinggi atau luhur. Kenapa kok dikatakan ulu? Ulu itu li'anna musammahu ya'lu bihi wa yartafi'u an zawiyatil hijran ila mahfalil i'tibari wal irfan. Karena begini memang, karena sesuatu yang diberi nama itu bisa menjadi tinggi, reputasinya menjadi tinggi. Wa yartafi'u an zawiyatil hijran, dan bisa menjadi derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa kok bisa menjadi tinggi ketika barang itu dikasih nama? Li'anna muhaqqaratil asya' laisa syai'un minha mimma yudha'u lahu ismun khasun biha. Karena memang sesuatu yang tidak diberi, sesuatu yang remeh atau hina, yang di sana itu tidak diletakkan nama khusus terhadap nama itu namanya nama-nama yang tidak, barang yang tidak bagus. Seperti kata ilahun yang bermakna Tuhan, itu nama jenis Tuhan, beda halnya ya, itu nama jenis Tuhan. Contohnya seperti dewa matahari, dewa langit, dewa hujan, atau Tuhannya itu berupa berhala, atau Tuhannya berupa uang. Pokoknya lah, selain nama Allah itu tidak baik. Kalau dengan kata-kata Allah, itu adalah zat yang wajibil wujud, yang al-ma'budu bihaqqin, zat yang disembah dengan benar, seperti itu. Kurang bagus lah. Bal yu'abbaru anha bismi jinsiha aw nawiha. Cuma yang diberi nama menggunakan nama jenis ataupun nama macam, seperti itu. Itu masalah nama ya. Selanjutnya, kemudian ini sebenarnya ada pertanyaan dari ya teman-teman. Apakah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuat oleh manusia? Lafaz Allah, kata-kata Allah, nama Allah itu dibuat oleh manusia, atau sudah ada di ada di zaman azali? Di kitab ini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, menurut ulama Basrah ataupun menurut orang-orang ulama Basrah ya, bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberi nama dengan nama-namanya Allah di zaman azali, sudah di zaman azali. Wa qaulul kufiyina mabniyun ala annal asma'a min wad'il bashar. Kemudian ada juga ulama Kufah, ini yang kedua, bahwa nama Allah itu sebenarnya nama-namanya ya,
itu min du'ain bashar, itu dari buatan manusia sendiri. Wal madhabul awwalu asahhu wa huwa madhabu al-sunnah. Jadi semua nama itu sudah ada di zaman azali, termasuk namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamun bidzati. Allah itu adalah isim alam terhadap sebuah zat yang wajibil wujud. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wajibil wujudnya. Allah itu adalah sebuah nama kan? Ya, ini sudah Ini sebenarnya ada pertanyaan yang masalah Allah itu wajibil wujud. Apakah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa diketahui oleh akal? Ini saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apakah nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa diketahui dengan akal? Pertanyaannya. Ternyata di kitab ini ada yang menjelaskan bahwa beliau itu menjelaskan, Syekh Abu Bakar Asy-Syatto, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diketahui dengan akal. Itu pernah i'tirad lah. Kemudian jawabannya adalah wa ujibah bi annahu yakfi fil wad'i at-ta'aqqulu bi wajhim. Sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam wadaknya ataupun di dalam definisiannya itu bisa dimasukkan ke dalam akal dengan cara yang relevan. Ya, bisa dengan cara diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Zatnya lah gitu. Fa inna dzata udrikat bi ta'aqquli sifatiha. Sebuah zat itu bisa diketahui, bisa diakali, bisa dimengerti, ya, dimadrak dengan cara mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Asmaul Husnanya. Apa itu yang dinamakan wajibil wujud? Allah itu wajib wujudnya. Apa maknanya wajibil wujud? Ini dijelaskan, wa makna kauni wajibil wujudi annahu la yajuzu alaihi al-adam. Ya, kalau seumpamanya maknanya wajibil wujud itu diartikan perkumpulan antara zat beserta sifat, itu tidak seperti itu maknanya. Tapi maknanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, atau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh ada adam, ada sifat tidak ada. Maka fala yasbiquhu adamun wala yalhaquhu adamun. Maka tidak boleh ditemukan sifat adam dan juga tidak boleh dilewati oleh sifat adam. Seperti itu. Ya, saya ulang lagi. In annahu la yajuzu alaihi ayyasbiqahu adamun wala yalhaqahu adamun. Tidak boleh zatnya Allah itu pernah dilewati oleh sifat adam dan juga tidak bertemu dengan sifat adam. Seperti itu. Kalau seperti makhluk kan sudah pernah adam dahulunya, kemudian diadakan sama Allah, diwujudkan oleh Allah. Ini beda dengan zatnya Allah Ta'ala. Terus yang kedua, wa kharaja bidzalika wajibul adami. Kalau wajib ada, wajib tidak ada, itu apa? Ada barang ternyata wajib tidak ada. Kasyariki, seperti syarik. Orang Tuhan yang disamakan dengan Allah lah sama orang-orang kafir. Bertuhan Tuhan yang selain Allah lah bahannya. Itu wajibul adam, itu wajib tidak ada. Ya. Kemudian wajah izul wujudi wal adam. Ada juga pengecualian sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, boleh wujud dan boleh tidak wujud. Seperti kalau mungkin nih, seperti sesuatu yang mungkin. Apa sesuatu yang mungkin? Ya banyak. Contohnya seperti sesuatu yang selain Allah, malaikat, manusia, jin, dan alam dan lain sebagainya. Itu mungkin. Wa yalzamu min kaunihi subhanahu wa ta'ala wajibul wujud ayyakuna mustahaqqan li jami'il mahamid. Nah, ini pentingnya. Saya ulang lagi, wa yalzamu min kaunihi subhanahu wa ta'ala wajibul wujudi ayyakuna mustahaqqan li jami'il mahamid. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wajibil wujud, maka kelazimannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak terhadap semua pujian. Ya. Allah itu berhak memiliki
pujian. Maka ini pentingnya bersyukur kepada Allah dalam keadaan tanpa qayyid. Alhamdulillah. Tidak usah diqayyidin. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak disembah. Zat yang wajibil wujud. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wajibil wujud, maka Allah itu berhak terhadap semua pujian. Itu kelazimannya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asluhu ilahun. Asalnya lafaz Allah itu adalah ilahun. Lafaz ilahun itu wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Ilahun merupakan isim jenis bagi setiap sesuatu yang disembah. Tuhan, bahasa Indonesianya adalah Tuhan. Summa urifa bi'al, kemudian dima'rifatkan menggunakan al. Ya, dima'rifatkan menggunakan al. Wa hudifatil hamzah. Nah, proses ini ada 5 sebenarnya. Qauluhu summa urifa bi'al fasara al ilahu. Ya, ilahun dikasih al menjadi al ilahu. Seperti itu. Summa hudifat al hamzatus saniyah. Kemudian dibuang hamzah yang kedua. Ya. Ba'da naqli harakatiha ilal lam. Setelah memindah harakatnya hamzah yang kedua kepada lam, maka ketika dibuang hamzah yang kedua fasara Allah. Proses nama Allah itu dari kata ilah di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Yang pertama, ilah dikasih al menjadi al ilahu. Nah, al ilahu hamzah yang kedua, yaitu hamzah yang kedua itu dibuang. Yang kedua itu caranya dibuang. Setelah dibuang, harokatnya itu dipindah terhadap lam yang kedua. Ketika dipindah, maka diidghamkan. Nah, diidghamkan berarti itu menambah tasdid. Allahu bacaannya. Ketika seperti itu, yang terakhir adalah fuhimat, dibaca tafkhim, dibaca tebal. Allahu. Ya, caranya sampai 5 proses di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Penting ini lanjutnya ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu nama yang agung. Makanya fuhimat li ta'zim, saya ulangi lagi, fuhimat li ta'zim, ditafkhim karena memang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Ismul A'zam, nama yang agung indal aksar menurut mayoritas ulama. Dalam Ismul A'zam ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menyampaikan, wa inna ma yustajabu laka idza qulta Allahu wa laysa fi qalbika ghairuh. Engkau bisa diijabahi sesuatu yang diminta kalau sampian menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya. Di dalam kalbunya itu tidak ada sesuatu yang selain Allah. Ini sulit kalau bukan orang yang ahli fikir. Syekh Abdul Qadir mengatakan itu mustajabah kalau di kalbu sampean tidak ada sesuatu yang selain Allah. Nah, karena itu ada keajaiban dan kekhususan di dalam nama Allah Subhanahu wa taala ini. Minha anna man dawama alaihi min khalfi khalwatin mujarradan bi ayyakula Allah Allah hatta yagliba alaihi minhu halun syahidun ajaib halun syahidun ajaibal malakut yaqulu bi idznillah li syai'un fayakun. Jadi saya ulangi lagi, anna man dawama alaihi fi khalwatin mujarradan. Kalau di tempat khalwat dia itu mendawamkan dirinya mengatakan Allah Allah hatta yaghliba alaihi minhu, sehingga dirinya itu lafaz Allah itu tertancap dalam kalbunya, terus ada dalam hatinya, seperti itu, di dalam jantung hati lah gampangnya. Halun syahidun, keadaan yang menyaksikan keajaiban alam malakut. Itu makanya di dalam thariqah itu
ada khalwat 40 hari, ada mandi taubat kemudian khalwat 40 hari. Itu penting untuk kebaikan hati. Seperti itu. Dan ketika sudah bagus, sudah diterima, artinya sudah baik hatinya, ketika mengatakan kun fayakun, maka akan ada. Seperti halnya cerita-ceritanya Wali Songo yang hebat-hebat, itu wali-walinya Allah. Memang mengerti ilmu fikih, mengerti ilmu tasawuf, pengamalannya ilmu diamalkan setiap hari dan detik. Ya, itu katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, halaman 10 kitab Tolibin. Kemudian adab dan syaratnya doa itu ada 2. Adab dan juga syaratnya berdoa kalau pengen diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. 1, islahul batin, yaitu memperbaiki batin kita. Batin kita itu apa? Bil luqmatil halali, dengan cara makanan yang halal. Satu suapan yang halal masuk ke dalam mulut kita sampai ke dalam perut kita, itu halal syaratnya. Tidak boleh haram. Karena ada yang mengatakan ad-du'a'u miftahus sama'i wa asnanuhu luqmatul halali. Doa itu adalah pintu langit. Doa itu adalah pintu langit. Wa asnanuhu, kuncinya ataupun giginya itu adalah makanan yang halal. Jadi yang pertama itu harus halal. Terus yang kedua itu harus ikhlas dan hadir hati. Ya. Yang terakhir itu harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah, hadir hatinya. Intinya makanan halal dan ikhlas dan hudurul qalbi, hatinya hadir. Nah, Nabiullah Musa, Sayyidina Musa alaihissalam pernah mengatakan, Allah itu mengatakan kepada beliau, ya Musa, in aradta ayyustajaba laka du'auka fasun batnaka minal haram wa jawarihaka anil atham. Ini ya, saya penting ulangi lagi. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya Musa, in aradta ayyustajaba laka du'auka. In aradta ayyustajaba laka du'auka, kalau kamu ingin diistijabah doanya sampean, fasun batnaka anil haram minal haram, maka jagalah perut sampean dari barang haram. Wa jawarihaka anil asam, dan juga badan sampean dari dosa dan makanan haram dijauhkan. Ikhlas dalam berdoa, insya Allah diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Akhirul minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.